Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KPM yang saya hormati semuanya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat yang tentunya. Baiklah ibu-ibu semuanya. Jadi pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Ya, jadi pentingnya pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Ibu-ibu semuanya pasti hampir semuanya ini pasti pernah merasakan yang namanya yaitu tentang melahirkan. Jadi setelah kita melahirkan ibu-ibu itu sangat-sangat penting kita memeriksakan diri kita kepada kesehatan dan kepada bidan ataupun kepada layanan posyandu. Itu Bu. Jadi sebelum kita kupas materi hari ini, marilah sama-sama kita lihat yaitu film 1,5 dengan judulnya Pemeriksaan Kesehatan Setelah Melahirkan. Baik ibu-ibu semuanya, marilah kita simak film tersebut. Karena setelah nanti kita lihat film, maka saya akan menanyakan yaitu kepada perwakilan kelompok cerdas untuk menyampaikan hasil obrolan mereka tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi mohon ibu-ibu menyimak ataupun memperhatikan film tersebut dengan sangat-sangat teliti. Baik Bu, marilah kita saksikan. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini
saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Susu kaleng. Susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu Ibu Bidan ya. Saya pingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaannya itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, saya pengen nyusuin susu eksklusif sampai 6 bulan. Langsung diparingi. Terus ini menyusui sesering mungkin, nggak usah dijadwal. Tanggal 20 diimunisasi nggih. BCG mangke. Lerek langsung. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Baik ibu-ibu semuanya, kita telah menyaksikan dan melihat film tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Setelah kita melihat film tersebut, maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya. Yang pertama, di mana ibu hamil harus melahirkan? Ada yang bisa menjawab, Bu? Coba tunjuk tangan, Bu. Iya, Ibu Fatimah. Coba Ibu Fatimah. Di mana ibu hamil harus melahirkan? Coba Ibu Fatimah. Iya, jawabannya sangat tepat. Yang kedua, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan berapa kali? Ya. Ada yang ingin menjawab? Iya, Ibu Ramlah. Iya, berapa kali, Bu? Iya, sangat tepat, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, pesan yang ingin kita sampaikan yaitu melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih agar jika terjadi masalah dalam persalinan bisa segera ditangani. Jadi apabila kita melahirkan di layanan kesehatan, apabila ada sesuatu yang terjadi, itu dapat ditangani dengan segera. Tanda bahaya pada persalinan ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 15. Ibu-ibu semuanya, ada buku pintar di tangan ibu-ibu semuanya. Coba ibu buka, yaitu pada halaman 15. Ya, pada halaman 15. Dan mari kita lihat yaitu flysheet 1,6 supaya bisa saya jelaskan, yaitu tentang pelayanan kesehatan ibu nifas setelah melahirkan. Baiklah ibu-ibu semuanya, mari kita lihat flysheet 1,6 yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Yang pertama yaitu 6 jam sampai dengan 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, hari keempat sampai dengan 28 setelah melahirkan. Hari yang ketiga yaitu hari ke-29 sampai dengan 42 setelah melahirkan. Jadi sangat jelas ditunjukkan di flysheet ini.